nih buat teman-teman, hari ini Sabtu tanggal 4 Oktober 2025, podcast ini tuh dipersembahkan untuk mata kuliah Etika dan Komunikasi Profesional. Halo semuanya, perkenalkan saya Mutia dan bersama saya ada Rizky. Hari ini kita akan membahas sebuah topik penting dalam dunia bisnis modern, yaitu intellectual property rights atau hak kekayaan intelektual. Nah, jadi podcast ini tuh disiapkan dan disusun oleh kami dan teman-teman kelompok kami, yaitu ada Renita, Zadwa, Putri, dan Zen, serta saya Rizky dan Mutia teman saya. Di era bisnis kreatif sekarang ini, Ki, perlindungan ide dan produk itu jadi kunci keberlanjutan sebuah usaha. Kalau tidak dilindungi, gampang banget ditiru oleh orang lain. Nah, betul betul banget, Mut. Jadi untuk itu di sore kali ini kita tuh menghadirkan narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Ibu Riza Sulistianawati, yaitu selaku pemilik dari Saza Tepung, produk tepung dan bumbu serbaguna yang sedang berkembang nih di pasar. Sebelumnya boleh Ibu memperkenalkan diri dan boleh diceritakan secara singkat tentang profil usaha Ibu, yaitu Syaza Tepung, Ibu. Jadi perkenalkan saya Riza Sulistianawati. Kebetulan sama-sama IPB juga, cuma kayaknya angkatannya jauh banget. Saya angkatan 34, kalian angkatan 61 ya. Saya memiliki Iya, usaha betul. ini mulai tahun 2015. Jadi sebelumnya itu kita karyawan juga di beberapa perusahaan makanan di Jabodetabek, di Bandung. Terus setelah itu tahun 2015 kita mencoba usaha ini sampai sekarang. Jadi usaha saya ini bernama CV Berkah Nusantara, bergerak di bidang bumbu, kondimen, dan seasoning. Jadi bumbunya itu berupa tepung bumbu. Jadi tepung tidak hanya tepung terigu ya. Jadi macam-macam tepung kayak ada tepung beras, tepung tapioka, tepung mokaf. Itu kita mixing dengan rempah-rempah memang yang oriented dari Indonesia. Seperti itu. Akhirnya tercipta produk yaitu tepung bumbu. Selain tepung bumbu, kita juga ada semacam kayak marinasi. Mungkin adik-adik tahu marinasi untuk memerinate Tahu, ya. Ibu. Jadi tahu Ya. kan ya. Jadi supaya misalkan kalian makan di satu fast food, misalkan fried chicken, saya nggak perlu sebut merek, banyak sekali fried chicken, itu bumbunya bisa sampai meresap ke dalam. Itu memang ada double double bumbu ya, bumbu dalam sama tepung yang untuk coatingnya itu. Jadi kita ada semuanya itu. Target market itu targetnya yaitu nasional ya, dari Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Kita pun dari nasional itu pun kita ada beberapa segmentasi pasar, yaitu pasar tradisional, modern, bahkan hotel, restoran, kafe. Kita harus masuk ke situ, bahkan B2B. Mungkin adik-adik mulai sudah belajar juga apa namanya B2B. B2B itu yaitu bisnis to bisnis ya, pasti paham ya. Jadi kita support satu perusahaan lain untuk menjadi bahan bakunya si perusahaan tersebut. Seperti itu. Itu namanya B2B. Kalau misalnya langsung ke customer, misalnya ke modern market, retail itu namanya B2C. Kayak gitu ya. Kebayang ya, B2C itu bisnis to customer. Jadi langsung ke end user. Jadi langsung ke pemakai. Kayak begitu. Itu kan kita pastinya tidak lepas dari namanya kompetitor. Iya kan? Kompetitor itu Betul misalnya sekali. di Indonesia ini memang kalau bisa dibilang latah ya. Misalnya ada satu usaha yang sekiranya growth dengan baik, tiba-tiba nanti pasti ada aja yang ikut. Ada aja yang Iya, bikin usaha betul. itu. Mirip-mirip lah kayak gitu. Maka dari itu kita juga harus memberikan satu identitas. Satu identitas, satu nama di produk kita. Misalnya contoh nih produk kita kan tepung bumbu saja, misalnya kayak gitu. Nah, itu memang sebuah nama. Kita pun juga dikasih nama juga dari orang tua kita kan masing-masing punya nama. Ada Mas Rizky, ada Mbak Meltia, ada Mbak Rere dan lain sebagainya kayak gitu kan. Ada Mbak Putri, ada Mbak Zatwa gitu kan. Nah, itu sama sebenarnya, sama. Identitas itu sama untuk apa namanya? Untuk memberi identitas ke si produk tersebut. Selain itu kita memang harus patenkan. Kenapa harus dipatenkan? Supaya tidak ditiru, menghindari tidak ditiru ya. Tapi kalau untuk nama-nama itu nama produk aja ya. Maksudnya kalau nama dari makhluk hidup manusia seperti itu kan kayaknya belum ada ya aturan-aturan seperti itu belum ada. Jadi memang satu produk itu harus kita patenkan supaya kita menjaga si produk kita sendiri supaya tetap existing. Pertama itu supaya brand ya, brand itu merek kita. Terus selain itu memang menjaga juga supaya brand kita itu tetap bagus, pangsa pasar kita tetap naik, semakin naik. Nah, itu maka kita harus patenkan ke satu institusi, yaitu hak kekayaan intelektual. Kenapa? Karena itu kan idenya dari kita. Jadi Iya. memang harus kita kita lindungi ide dari kita tuh harus dilindungi. Itu tidak hanya merek saja. Jadi banyak banget ada merek, ada hak cipta. Itu banyak sekali. Nah, salah satunya merek ini. Merek ini memang harus kita lindungi karena kenapa? Karena itu tadi itu adalah identitas produk brand kita, brand produk kita. Jadi kayak apa ya? Kayak kita itu nggak bisa ditiru orang lain produk kita. Kalaupun ditiru kita bisa somasi ke mereka seperti itu. Jadi lebih ke perlindungan konsumen sih ya.
kayak gitu. Jadi kayak untuk brand kita sendiri. Seperti itu sih yang harus kita penuhi. Terutama kalau di food industry ini pasti ada izin edar yang kita urus ke BPOM, terus halal juga harus ke BPJPH, terus mungkin sertifikasi-sertifikasi lain kalau misalkan memang kita melakukan satu pangsa pasar mau ekspor, itu sertifikasi-sertifikasi itu tergantung negaranya. Jadi kita mau ekspor ke negara mana, itu masing-masing negara punya satu peraturan sendiri-sendiri. Ya. Berarti kalau Saza Tepung itu udah pernah ekspor keluar Indonesia, Ibu? Atau Eh, kedepannya bakal ada rencana gitu setelah kayak hak paten udah kan, intelektual udah dan sebagainya, halal udah. Pasti dong, pasti. Kita saat ini on progress untuk ekspor, kita ada masih masih pada tahap untuk apa namanya penawaran harga quotation letter ke beberapa negara, salah satunya Malaysia. Kayak gitu. Sebelum itu kita pun juga sudah ekspor juga ke Belanda, tapi hand carry ya. Segala segala bentuk yang memang membuat produk kita keluar dari negara Indonesia, berapapun jumlahnya, apapun caranya itu sudah masuk ke dalam kategori ekspor. Seperti itu. Oke. Jadi memang beberapa kali produk kita sudah dibawa ke Belanda juga. Selain itu kita ada B2B juga untuk ke pasar Jepang. Kita ada juga untuk B2B juga untuk ke pasar Malaysia begitu. Yang hand carry itu berarti itu kayak just tip gitu ya? Apa gimana? Nggak just tip sih. Memang ada temen yang memang jalan ke Belanda. Kebetulan dia memang suka mondar-mandir ke Belanda. Itu barang kita dibawa ke sana. Oke. Mhm. Gitu. Ibu, saya ingin bertanya, tadi kan Ibu Ya. sudah menjelaskan risiko yang mungkin terjadi jika produk tidak dilindungi oleh hak kekayaan intelektual. Nah, sekarang kami ingin masuk ke pengalaman Ibu sendiri. Kalau berbicara tentang perlindungan usaha, khususnya lewat merek yang Ibu sebutkan tadi, nah, apa alasan utama Ibu mendaftarkan merek Syaza Tepung tersebut? Nah, apakah dengan mendaftarkan merek ini, Ibu benar-benar membantu usaha Ibu berkembang, misalnya dalam kepercayaan konsumen, daya saing, atau bahkan peluang bisnis yang lebih luas? Ya, itu pasti, pasti. Jadi namanya perlindungan itu memang tujuannya kan memang untuk meningkatkan dan meningkatkan daya saing produk kita sendiri, meningkatkan nama perusahaan kita juga. Jadi kalau misalkan gambarannya misalnya gini, ada produk kita tuh laku banget di pasaran ya. Misalkan saja nih laku banget di pasaran, belum 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 kita daftarkan ke Haki mereknya, misalnya begitu. Dia laku banget di pasaran, booming di pasaran. Nah, tiba-tiba ada seseorang, misalkan Mas Rizky nih, Mas Rizky, Mbak Meti ya, Mm-mm. wah ini tepung saja ternyata laku banget di pasaran. Saya mau nyontek dong, mau bikin produk yang sama deh, mirip-mirip lah, misalnya kayak gitu, Iya. mirip-mirip lah, contoh gitu. Akhirnya bikin nih dengan merek yang sama, dicek nih. Jadi kan kita bisa ngecek tuh ya Mbak. Misalnya kita kalau mau mendaftarkan satu merek, kita bisa cek tuh di websitenya Haki. Apakah merek yang mau kita daftarkan ini sudah didaftarkan orang lain atau belum? Nah, kita bisa cek. Kita bisa cek terlebih dahulu kalau misalkan sudah didaftarkan berarti kita memang coba cari merek yang lain gitu. Kalau belum ya sudah kita go lah untuk mendaftarkan itu. Nah, kalau misalnya tiba-tiba nih ternyata saya belum mendaftarkan nih, belum mendaftarkan merek saja. Tapi Mbak Metu ya dan teman-teman mungkin pengen mendaftarkan, bisa nggak? Bisa-bisa aja. Dan customer otomatis merek saya yang saya itu kan Mbak Mutia pakai juga nih. Ya kan namanya intinya kan pengen copy paste nih ya, pengen copy paste. Betul. Nah, apa yang terjadi di pasaran? Konsumen tidak akan tahu dan tidak akan mau tahu ini merek siapa. Yang konsumen lihat adalah membeli produk yang mereknya Saza. Iya kan? Iya. Dia tanpa melihat, jadi pandangan awal mereka pasti gini, ke penjual nih, ke pasaran, oh saya mau beli tepung dong. Oh ya tepung yang mana? Biasanya gitu kan. Tepung yang mereknya Saza. Misalnya kayak gitu kan. Nah otomatis si penjual kan pasti ngasih-ngasih aja, oh Sasa yang mana? Kan nggak tahu kan. Sasa dari CV Berkah Pangan atau Sasa dari punyanya Mbak Metia. Iya kan? Yang penting penjual ngasih aja, oh ini loh. Otomatis mempengaruhi omset kita juga, iya nggak? Iya. Akhirnya penjualnya ngasih tepung yang dibuat sama Mbak Metia. Padahal merek itu bukan punya Mbak Metia. Memang kesalahan CV Berkah belum mematenkan merek tersebut gitu ya. Otomatis omsetnya si CV Berkah ini berkurang karena memang diambil alih lah oleh Mbak Metia. Kayak gitu. Jadi memang kenapa harus kita patenkan supaya melindungi juga. Kalau misalnya saya sudah pakai merek Zaza, ternyata Mbak Metia juga mendaftarkan merek Zaza. Ternyata sama Haki dikabulkan di kelas yang sama. Ya kan, Zaza di kelas yang sama. Jadi Haki itu banyak kelasnya. Misalnya kelas untuk kosmetik itu kelas berapa. Kelas misalkan untuk bumbu ini kelas berapa. Restoran itu kelasnya misal kelas 43. Bumbu ini kelasnya kelas 30. Kosmetik nanti kelasnya berapa. Jadi
macam-macam. Macam-macam kelasnya. Jadi misalnya punya Zaza ini kelas 30, Mbak Metia sama teman-teman mendaftarkan Zaza juga di kelas 30. Ternyata sama Haki itu diloloskan. Contohnya misalnya gitu. Nah, saya bisa somasi gitu. Saya bisa bisa nuntut nih ceritanya. Ini kan merek saya yang daftarin kan CV Berkah dulu nih. Mbak Metia kan belakangan yang daftarin, saya bisa somasi, bisa tuntut kayak gitu. Mungkin ingat ya kayak apa sih yang kasus geprek Bensu ya? Bensu ya, ya. Iya, Ya, betul Ibu. itu kan kasusnya begitu juga. Dia mendaftarkan merek di kelas yang sama 43 itu restoran. Jadi mungkin teman-teman bisa coba cek nanti setelah ini. Jadi ada namanya websitenya punya Haki, itu namanya Pangkalan Data KI. Bisa bisa cek-cek di situ. Di situ nanti bisa cek iseng aja sih. Kalau diketik aja di situ mereknya, merek apa ya kayak gitu. Itu tuh ada apa enggak? Atau mereknya ini siapa sih yang punya? Nah, jadi gitu bisa bisa coba browsing-browsing di situ. Jadi nanti bisa apa namanya, bisa ada gambaran bahwa oh ternyata tuh seperti ini ya merek itu kayak gitu. Nanti biar punya gambaran. Jadi memang sedikit banyak ketika kita tidak mendaftarkan merek kita otomatis akan mempengaruhi omset kita juga karena itu tadi contohnya. Jadi dibajak orang lain, diakui orang lain. Sedangkan customer kita sudah mengenal merek kita, tapi dipakai orang lain, otomatis yang laku barangnya orang lain bukan barang kita. Kayak begitu. Kira-kira bisa kan tadi tuh di Haki itu ada kelas-kelasnya ya. Kayak misalkan tadi kasus Bensu, dia tuh daftar ke kelas yang tentang restoran. Nah, kira-kira bisa nggak sih kalau misalkan kita tuh mau punya usaha, cuman nama dan produknya tuh udah ada yang ngehak patenin. Terus kita tuh pengen ngehak patenin juga tapi di kelas yang berbeda. Itu kira-kira kita kena somasi juga kah atau emang bisa aja? Seharusnya sih nggak kena somasi karena kelasnya beda. Oke. Regulasi ini, mengurus ini tuh banyak sekali. Apalagi di Bogor. Di Bogor itu luar biasa. UMKM-nya itu maju sekali dan kampus-kampus pun sekarang juga sudah terlibat juga untuk membina UKM-UKM. Jadi memang sekarang luar biasa. Beda dengan zamannya saya dulu waktu angkatan-angkatan itu kita pun susah ya. Cari-cari sesuatu info itu susah. Sekarang itu luar biasa, banyak sekali dan gampang. Bisa dijual online, nggak harus jalan kaki, ya kan? Tinggal modal HP aja selesai. Modal HP, bikin toko online, selesai, ya kan? Bisa Ya. disambi sambil kerja kelompok, bisa disambi ngerjain tugas dan lain sebagainya, bisa di jalan pun bisa nerima orderan. Kok sekarang kan begitu ya? Jadi Ya. saya bilang tinggal ini aja sih, tinggal konsisten dan tinggal bagaimana bisa membagi waktu. Sekarang kan banyak sekali reseller, ya kan jadi reseller, nggak harus produksi sendiri. Karena kenapa? Oke, oke, Waktunya kan mungkin belum ada ya, karena kan mungkin sibuk sibuk kuliah, sibuk praktikum misalnya yang ada dapat praktikum. Sekarang kan jadi reseller atau nggak usah inilah yang gampang apa sih istilahnya sekarang dropship ya. Ya, Nah, dropship Ibu. Atau affiliate nah, bisa. nah betul itu gampang. Kenapa untuk membuat mencoba mental kita sebenarnya. Untuk mencoba mental kita tuh seberapa jauh dan itu memang harus wajib kita uji. Kita harus menguji diri kita sendiri. Gitu. Oke. Hmm. Nah, mungkin di sini sebenarnya udah selesai sih ya, Bu ya. Waktunya udah cukup banget dan tadi itu materinya langsung dijelasin sama Ibu semua. Mungkin di sini saya izin narik kesimpulan kalau misalkan pesan untuk anak muda apalagi mahasiswa intinya tuh konsisten dan mau berkembang kayak Bu ya. Apalagi dengan keleluasan informasi sekarang itu gampang banget buat cari informasi kayak gitu kan. Nah, Ya, betul. mungkin terima kasih banyak Ibu atas insight-nya dari kita juga pun kita belajar banyak banget kalau misalkan Hak itu punya peran yang besar dan bukan cuma untuk bisnis, tapi juga untuk perkembangan UMKM tadi yang kata Ibu bilang kayak tugasnya untuk menetapkan customer lah supaya customer tuh beli produk kita, gak produk yang lain kayak gitu dan masih banyak hal ya. Nah, eh, dan juga di obrolan kali ini tuh saya belajar juga mungkin ya teman-teman saya juga belajar kalau misalkan hak kekayaan intelektual tuh penting untuk melindungi usaha kita ya Bu ya, membangun kepercayaan Betul. konsumen dan menjaga keberlanjutan bisnis. Mungkin ada kata-kata terakhir dari rekan saya mungkin ya. Nah, dengan begitu berakhir sudah podcast kita HK. Nah, dengan begitu berakhir sudah podcast kita kali ini mengenai hak kekayaan intelektual. Terima kasih banyak kepada Bu Riza yang sudah meluangkan waktu untuk berbagi ilmu, pengalaman, dan cerita inspiratifnya. Semoga apa yang disampaikan hari ini bisa membuka wawasan, memberikan semangat baru, dan menjadi inspirasi bagi kita semua. Nah, sampai jumpa di podcast dan etika komunikasi profesional berikutnya. Selanjutnya akan diambil oleh rekan saya untuk sisi dokumentasi.